Halo, Assalamualaikum. Miss Lina mau sharing sesuatu tentang menghadapi penolakan. Kamu tipe orang yang mana? Apakah kamu termasuk eh, orang yang sudah bisa menghadapi penolakan atau kamu masih merasa sulit ya? Sulit untuk menghadapi penolakan karena rasanya menyakitkan. Nah, ini nih. Jadi Miss Ina lagi baca buku juga dan sebenarnya Miss Ina juga pernah denger ini kayaknya di salah satu YouTube ya, pokoknya dari narasumber bilang kalau otak manusia itu terkadang lebih fokus pada hal yang negatif. Jadi misalnya gini, misalnya kamu tuh bakalan inget banget orang yang nolak kamu atau yang nggak suka sama kamu. Misalnya orang itu ada satu atau dua, bahkan satu aja itu terasa bagi kamu menyakitkan, dan kamu kayak gitu aja lupa kalau misalnya ada 5 orang yang suka sama kamu. Jadi kayak uh, yang negatif itu mengalahkan jumlah jumlah yang apa yang positif, karena memang otak manusia bekerja seperti itu, dan itu tujuannya untuk survive ya. Dan kalau misalnya Mmm, yang di YouTube atau di buku tuh suka suka jelasinnya, karena misalnya zaman dulu ya atau misalnya sekarang aja, penolakan itu memang terasa menyakitkan ya, karena memang manusia, eee, dari apa, diciptakan adalah sebagai makhluk sosial, dan kalau, eee, kita ditolak, itu memang akan terasa menyakitkan. Jadi minggu-minggu ini nih Miss Tina lagi merenungkan tentang hal ini nih, penolakan ya. Bukan berarti Miss Tina ditolak, tapi adalah ya. Maksudnya kan kalau misalnya seiring dengan waktu ya, seiring dengan berjalannya usia, kadang-kadang kan kita merasa ya, misal tadinya ada kita deket sama teman, misalnya pas zaman sekolah gitu ya, atau zaman kuliah. Terus misalnya mau ketemu lagi nih, tapi em, kok kayaknya susah banget gitu, atau misalnya oh kamu ngerasa kayak kamu yang lebih pengen ketemu dari teman kamu, misalnya hal gitu ya dalam pertemanan, kayak misalnya kamu pengen chat lebih banyak nih gitu, pengen ngobrol lebih banyak, tapi kok dia kayak seperlunya ada aja ya gitu, kan berasa ya, berasa. Dan kalau beberapa waktu yang lalu itu sempat terasa menyakitkan gitu ya bagi Miss Lina. Kayak kok berubah sih, kok kamu nggak deket lagi sih sama aku gitu. Nah, tapi makin kesini gitu Miss Lina makin merasa, dan ini dari hasil perenungan juga ya, kalau nggak apa-apa kok, itu wajar gitu, itu terjadi juga dengan orang lain. Kalau misalnya itu bukan terjadi pada diri kita aja gitu, dan perlu diingat diri ini juga sebenarnya melakukan hal yang sama dengan teman kita yang menjauh itu, yaitu kita melakukan seleksi. Kita akan semakin bertambah umur, kita makin menyeleksi nih, siapa sih yang bisa aku percaya, siapa sih yang bisa aku benar-benar jadi teman yang membuat hidupku tuh lebih nyaman karena orangnya suportif gitu kan. Karena bertambahnya usia, diri makin punya tanggung jawab, dan itu beda kan dari zaman sekolah. Kalau di umur Misina sekarang sudah perlu fokus sebagai ibu, juga sebagai pegawai. Jadi ya memang sudah lebih banyak gitu yang ada di pikirannya, dan waktu juga lebih terbatas gitu. Jadi lebih perlu pilih-pilih. Nah, itu kalau sudah mulai berpikir menggunakan akal ya, jadi nggak mengandalkan perasaan aja gitu yang baper-baper. Oke, nah setelah itu ya, nih ini sekali lagi nih, misalnya kamu tipe kayak Misina ya, yang kadang kayak suka skip gitu, pengennya oh, udah deh, jangan ngerasa ini lagi, udah gitu. Tapi
ternyata rasa itu makin ada ya. Dan dari yang Miss Lina pelajari dan juga dari pengalaman Miss Lina, kalau misalnya diri ini menolak perasaan itu gitu, rasa itu biasanya akan semakin kuat ya. Meski di video sebelumnya Miss Lina bilang rasa tuh menguat karena diulang-ulang ya. Dan ini Miss Lina juga lagi mikir-mikir lagi cari cara gimana sih caranya gitu ya mengelola perasaan ya. Kadang-kadang diri nggak mau ngulang perasaan itu tapi rasa itu ada. Nah, salah satu cara Miss Lina misalnya rilis gitu dengan lewat lagu, lewat film. Dan yang akhir-akhir ini, yang minggu ini yang Miss Lina baru sadari itu tentang arti lagunya All Too Well-nya Taylor Swift. Itu bisa itu untuk rilis ya emosi, seperti merasa kok dia nolak aku ya. Kalau dipikir-pikir kan wow ya, wanita seperti Taylor Swift yang cantik dan sukses, mungkin aku nggak tahu pas di lagu itu dia udah sesukses itu atau belum ya. Maksudnya dengan kan itu kan lagunya ditujukan pada seorang aktor ya. Jadi I don't know her condition back then, but we see that Taylor Swift is a special woman, right? Like whether you hate her or you love her, yeah, we can appreciate her as a successful woman gitu. Jadi sekelas Taylor Swift aja ditolak gitu. Jadi itu bagi Miss Lina ya, sekelas Taylor Swift loh, Mbak Taylor ini ditolak gitu. Maksudnya dari lagu itu kan kalau kamu lihat liriknya itu kayak seorang wanita yang patah hati. Jadi dia bilang kayak you keep me like a secret but I keep you like an oath gitu. Jadi wanita ini seperti dianggap seperti rahasia, padahal wanita ini menganggap laki-laki itu seperti sumpah gitu, sumpah yang perlu dijaga. Nah itu satu ya, karya lagu yang itu yang bisa membantu membuka perspektif Miss Lina tentang penolakan. Itu nggak terjadi sama diri kamu aja. Dan juga nih baru hari ini nih Miss Lina nonton sebuah film sambil ada ngerjain sesuatu, ngerjain kerjaan sambil juga nyuci baju ya. Miss Lina emang suka banget nonton film sambil nyuci baju sambil jemur. Nah, film jadi yang ada di platform streamingnya Miss Lina, ternyata Miss Lina baru tahu kalau di tahun 2017 itu film Jomblo itu di remake ya. Dan setelah Miss Lina lihat penulisnya itu sama Aditya Mulya yang novel Jomblo itu yang dulu pemerannya Christian Sugiono ya. Jadi dibuat ulang dan juga ada sutradaranya Hanung Bramantyo ya. Nah di film ini itu kelihatan tentang penolakan dan penerimaan ya. Dan kadang bisa kalau misalnya lihat lagi, kenapa sih orang tuh bisa suka sama orang ya padahal dan tidak suka dengan orang lainnya gitu. Misal seorang wanita nih, dia sukanya sama A bukan sama B, padahal misalnya dua-duanya ganteng, kalau misalnya dilihat dari fisik dua-duanya baik, tapi kenapa dia sukanya sama si A misalnya begitu. Dan bahkan di film itu kan kayak kesannya kayak it happens gitu, itu terjadi begitu aja, orang suka gitu sama orang lain. Nah terus jadi kalau misalnya tuh agak-agak lupa yang versi awal sama versi film pertama sama versi yang kedua ini benar-benar sama, ada kemiripan gitu. Tapi dari film itu jadi bisa melihat ya, maksudnya kalau orang suka sama kamu ya udah dia bakalan suka gitu, dia deketin kamu gitu. Tapi kalau orang nggak suka ya udah nggak suka gitu. Dan yang Miss Lina sedang coba coba benamkan itu, orang tuh nolak kamu bukan karena kamunya gitu ya, karena dia memang mungkin kamu bukan tipe dia gitu. Dan itu bukan berarti kamu nggak cukup baik, bukan gitu. Atau bahkan misalnya tentang di ghosting ya. Jadi di film itu juga ada tokoh
yang dia namanya Doni, dia playboy, dia ganteng, dan dia suka mainin perempuan gitu. Jadi melakukan hubungan terus ditinggal gitu. Mungkin misalnya pas lihat film itu mungkin mungkin kayak adegannya udah kayak adegan film barat gitu, tapi mungkin pelajaran yang bisa diambil sebagai perempuan, sekali lagi jangan melakukan pergaulan bebas gitu karena bakal ditinggal gitu. Bayangin ya, dan kalau hubungkan sama liriknya Taylor Swift gitu, All Too Well, lirik lagunya All Too Well gitu, sama film Jomblo gitu, Miss Tina semakin setuju dengan quote yang Miss Tina pernah lihat di Instagram. Jadi ada pembicara narasumber, dia bilang jangan memperlakukan seseorang itu istimewa sampai kamu jadi istrinya, sampai kamu jadi suaminya. Kalau dari laki-laki ya sama perempuan, jangan memperlakukan seorang laki-laki itu istimewa until they wife you, kalau istilahnya begitu ya. Kenapa? Karena itu kan nggak jelas ya status pacaran, atau misalnya kamu deket sama seseorang terus kamu nggak tahu bener-bener dia kayak apa, tapi kamu kayak udah menyerahkan hati kamu udah di pikiran kamu, oh dia tuh sama nganggap aku penting kayak aku nganggap dia penting gitu, padahal itu belum tentu ya. Jadi kemarin misalnya sempat kayak nonton video gitu tentang penolakan, tentang ghosting bahkan, dan itu kayak ada pembicara namanya Russell Brand ya, kalau nggak salah namanya Russell Brand. Dia penyanyi, terus dia tatoan gitu ya, tapi dia tuh wise menurut Miss Lina. Jadi dia bilang gini, mungkin we overcalculate someone gitu, mungkin kita menganggap orang itu menganggap kita lebih penting, padahal nggak sepenting itu kita itu di mata dia gitu. Dan jadi misalnya kamu lagi merasa kamu mengalami penolakan, atau bahkan kamu merasa di ghosting seseorang gitu, atau kamu merasa misalnya kamu sayang sama seseorang tapi orang itu nggak sayang kamu balik, atau misalnya kamu pengen deket sama seseorang, kamu pengen lagi deket sama teman kamu yang dulu, tapi kok kayaknya nggak bisa, kok kayaknya aku doang yang pengen deket sama dia nggak mau deket sama aku. Sama-sama belajar sama Miss Tina ya. Jadi sekali lagi kamu mesti, ini juga kalau kata Aaron ya, ada lagi pembicara di YouTube, dia lebih energi ya, kamu balikin energi yang needy kamu ya, mungkin kamu ada sifat needy, Miss Tina juga ada energi needy kamu balikin energinya ke diri kamu. Itu yang Miss Tina kalau lakukan. Miss Tina ke salon, Miss Tina nonton film, Miss Tina lakuin yang Miss Tina yang suka lakukan, meditasi yang bisa memotivasi kamu, kayak self love meditation by Marisa Peer, juga yang I am enough by Marisa Peer. Kamu balikin energinya ke kamu sadari lagi kalau kamu itu berharga. Kalau misalnya orang menolak kamu itu tuh nggak apa-apa, karena kamu juga pernah menolak orang lain kan. Dan misalnya kamu nolak orang, atau orang nolak kamu, itu bukan berarti kamu not good enough, bukan. Tapi mungkin karena kamu nggak sevibrasi dengan orang itu nggak sevibrasi sama kamu udah nggak cocok. Jadi balikin lagi energinya ke kamu, fokus lagi ke hal-hal positif dari diri kamu, jangan lihat yang negatif aja. Terus ingat lagi impian kamu apa yang bisa kamu kembangin. Dan ada lagi nih, kemarin Miss Ina juga baru nonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ya, itu ya. Miss Ina belum baca novelnya, tapi dia ada pesan kalau cinta itu menguatkan, cinta itu menginspirasi, bukan melemahkan. Misalnya kamu punya rasa yang mungkin kamu rasanya nggak nyaman, misal kamu marah, kamu sebel, kamu kecewa, kita kelola rasa itu. Mungkin kita bisa jadi kayak Mbak Taylor, bisa jadi kreatif mengolah rasa itu. Kamu bikin lagu, atau bikin cerita, bikin buku, bikin novel, atau kamu bikin video kayak yang Miss Ina lakukan sekarang. Karena ya hidup itu memang seperti itu ya, kita penuh dengan rasa,
dan pelajaran kita adalah gimana kita bisa mengelola rasa itu. Dan dibalik misalnya dibalik rasa kecewa kamu karena kamu merasa ditolak, kamu bisa kembali menyadari, oh aku tuh cuma bisa ngandelin Allah, yang gak akan ngecewain aku itu Allah. Karena sekali lagi kita gak bisa ngontrol perilaku orang, yang bisa aku kontrol adalah pikiranku. Nih, Miss Tina mau tanya, menurut kamu perasaan kamu bisa dikontrol nggak? Ini Miss Tina lagi coba cari jawabannya. Oke, itu aja sharing Miss Tina hari ini. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.